Kim sama Najari, dua gelandang yang sama teman-teman. Sehingga pada pertandingan ini Arema selalu memanfaatkan dari sisi flank kanan, flank kiri. Dari sisi tengah, Kaigat, ulang coba-coba. Nah teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap di rumah. Ikutin aturan dan himbauan dari pemerintah teman-teman ya. Nah kali ini kita bakalan membahas strategi yang digunakan Persib teman-teman, tapi ini lebih detail teman-teman, lebih dalam, yaitu dua double pivot yang digunakan oleh Persib Bandung ketika bermain mulai dari pekan pertama Liga 1, 2, 3 hampir serupa teman-teman, dan itulah yang bakal kita bahas hari ini. Siapakah dia dua double pivot tersebut? Kim Kurniawan dan Omid Najari. Nah pasti kalian penasaran kenapa Coach Rene Albert meletak posisi mereka di situ. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau suka kalian video ini udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Kita langsung menuju ke grafis. Nah, jadi teman-teman, ini formasi yang digunakan Robert Rene Albert ketika menghadapi PSS Sleman. Kita langsung lebih detail teman-teman. Kalau kalian mau lihat bedah taktik pertandingan Persib sama PSSS kemarin teman-teman, kalian scroll aja ke bawah ada. Tapi sekarang kita lebih rinci teman-teman. Robert Rene Albert menggunakan formasi 4-4-2. Secara teori 4-4-2, tapi secara permainan 4-1-3-2 teman-teman. Wah, menarik. Kok satu orang tuh siapa? Kok hilang dua gelandangan di tengah tadi? Kok. Nah, jadi teman-teman, di sini yang dimaksud secara teori 4-4-2 yang digunakan mereka, Robert Rene Albert meletak posisi Kim dan Najari berada di sini teman-teman. Secara teori mereka dua gelandang di tengah. Nah, jadi dua gelandang di tengah ini, inilah dia disebut dengan double pivot. Double pivot ini mempunyai peran yang sama teman-teman. Najari dan Kim mempunyai peran yang sama, baik itu dalam bertahan, baik itu dalam menyerang teman-teman. Yang menariknya dalam double pivot ini teman-teman, keuntungannya double pivot ini ketika salah satu daripada Kim ataupun Najari menyerang, ada yang mengcover teman-teman. Misal Kim berada di posisi lebih depan atau maju ke dalam, Najari bakal mengcover posisi daripada Kim itu sendiri teman-teman. Sebaliknya ketika Kim mau berinisiatif melakukan serangan ke depan, Kim bakalan mengcover pergerakan ataupun ketika tim lawan melakukan counter attack teman-teman. Ini dari pekan 1, pekan kedua, pekan ketiga. Kalau kalian menonton pertandingan Persib pasti kalian mengetahui teman-teman. Tapi pada pertandingan ini teman-teman, sering banget Kim yang melakukan pergerakan menyerang, menusuk ke dalam. Nah pada pertandingan ini Kim sama Esteban, dua gelandang yang mempunyai tipe menarik. Kim lebih ke box to box teman-teman, dari menyerang dia mau bertahan, dari bertahan dia mau menyerang teman-teman. Sedangkan Esteban dia membuat create teman-teman, dia membuat peluang-peluang bagi Persib itu sendiri teman-teman, tanpa mengurangi peran Kim ataupun Najari teman. Makanya Esteban sering masuk ke dalam, dia sering membuat create teman-teman untuk memberikan peluang ke teman-temannya. Dan lagi Kim tanpa mengurangi rasa hormat dan peranan juga sangat-sangat penting. Dia box to box, mau dia bertahan, mau dia menyerang, dan daya jelajahnya sangat tinggi. Sedangkan Najari berada di posisi stay teman-teman, stabil, berada di posisi tengah untuk mengcover ketika lawan-lawan daripada Persib langsung ataupun mau menuju ke lini bertahan Persib Bandung, harus melewatin posisi Najari dulu, harus head to head sama Najari dulu. Makanya sering teman-teman ketika orang menghadapi Persib Bandung, mereka rata-rata bermain dari sisi flank kanan, flank kiri. Coba kalian lihat PSS Sleman, coba kalian lihat lawan Arema FC kemarin teman-teman. Nah langsung aja kita ke gambar yang udah aku siapkan khusus eksklusif nih hanya untuk kalian. Nah di sini teman-teman bisa kalian lihat teman-teman gambarnya. Posisi Kim lebih tinggi daripada posisi Najari. Nah posisi Najari ini untuk mengcover posisi Kim yang bakalan maju ke depan teman-teman, untuk ya mengcover ataupun menjaga ketika lawan melakukan attack. Nah tapi kebanyakan ketika lawan menghadapi Persib, rata-rata kalaupun mereka mau bermain dari sisi tengah sini teman-teman, sisi tengah sini, mereka bakal melakukan long ball untuk masuk ke posisi sini. Kalau mereka bermain dengan passing to passing, mereka bakal susah untuk melewati Najari sama Kim, karena mereka dua gelandang yang kurang tadi, gandengan double pivot teman-teman. Sampai situ udah jelas ya. Kita masuk ke selanjutnya teman-teman ya. Lagi ini pertandingan Arema lawan Persib, yang tadi lawan PSS Sleman. Nah ini dia
Kim sama Najari, dua gelandang yang sama teman-teman, sehingga pada pertandingan ini Arema selalu memanfaatkan dari sisi flank kanan, flank kiri. Dari sisi tengah, Hendro Siswanto dan In Kyun Oh mati teman-teman, mati pergerakannya karena tidak bisa melewatin Kim ataupun Najari, ataupun mereka tidak bisa membuat create akibat daripada tekanan yang dibuat oleh Kim sama Najari yang stabil di posisi tengah. Makanya pada pertandingan ini bola di sini teman-teman, permainan Arema melakukan long ball dari belakang, Matias Malpino masuk ke dalam. Ini teman-teman, tapi gagal teman-teman karena berhasil diintercept pada akhirnya oleh Kim Jeffrey Kurniawan dan di-cover oleh pergerakan Najari itu sendiri teman-teman. Dan Kim juga nggak malas teman-teman, dia banyak bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan itu langsung seperti box to box, sangat-sangat menarik pada posisi gelandang yang dimiliki oleh 4 pemain Persib teman-teman. Sedangkan Esteban Vizcarra lebih banyak kebuat peluang teman-teman, create peluang-peluang. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ya Kim teman-teman ketinggalan akibat dia melakukan ataupun ikut melakukan penyerangan ke sisi lawan PSS Sleman. Nah, di sini melalui Niapen teman-teman, mereka melakukan attack dan lagi dari posisi sebelah kiri. Nah, mereka sangat susah melewati posisi tengah teman-teman karena ada Kim sama Najari tadi. Nah, di sini Najari mengcover teman-teman pergerakan yang ditinggalkan oleh Kim Kurniawan. Kim Kurniawan juga langsung menutup pergerakan Jarahan. Nah, jadi mereka ini teman-teman pasangan gelandang yang menurut aku sangat-sangat baik teman-teman di awal musim ini teman-teman. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di sini lagi teman-teman kita lanjut. Pemain Arema FC melakukan direct ball langsung dari belakang teman-teman menuju ke posisi sini. Posisi ini dari tandukan nih teman-teman, dari intercept pemain Arema FC dari belakang. Sedangkan teman-teman Kim berada di posisi di sini, Kim Najari. Mereka lagi dan lagi bergandengan ketika Persib diserang. Nah, makanya pada pertandingan ini Arema gagal teman-teman masuk dari sisi tengah kembali, yang harus aku sampaikan gagal. Arema memanfaatkan selalu dari sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di sini juga teman-teman, pemain Arema tidak bisa memanfaatkan dari sisi kosong di sini teman-teman. Mereka selalu fokus ke sisi flank teman-teman. Makanya posisi alias RRT teman-teman ke flank, ataupun posisi PB teman-teman ke flank teman-teman. Mereka sangat susah masuk ke posisi ini karena ada Najari sama Kim yang siap untuk mengantisipasi. Lagi dan lagi teman-teman, posisi mereka, Najari mengcover pergerakan Kim maju ke dalam untuk membuat serangan teman-teman, untuk membuat peluang, membantu penyerangan. Dan di sini teman-teman ada pemain Persib yang sedang membangun serangan. Dan lagi inilah membuat kenapa hingga pertandingan ketiga 3-1 teman-teman, lawan-lawan yang berhadapan sama Persib rata-rata bermain dengan memanfaatkan sisi flank, jarang mereka memanfaatkan dari sisi tengah. Jadi jawabannya Najari dan Kim cocok sebagai double pivot Persib Bandung. Dan kenapa pada pertandingan lawan Arema kemarin teman-teman Deddy Kusnandar dimasukkan menggantikan Kim? Karena Robert Rene Albert ingin lebih memperdalam lini pertahanan, lebih menstabilkan lini pertahanan. Nah, sampai situ aja video. Kalau suka akan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.